Dynamic duo hilang. Sekarang mid terbuka dan akan dicoba oleh tim Liquid. Oke, bakal coba dipasang. Counter di belakang sana. Betul, ini sekarang bakal ke Red Strike. Tidak bisa terlalu lama. Curry kali ini ter-takedown. Tapi Kaltisi masuk lebih dalam. Pacer terlalu sakit. Wipe out! No way! Satu terjadi. Ini bencana. What the epic comeback kembali. What the epic banyak hero-hero yang bisa stop. Tapi sebenarnya untuk Kairi bisa kita kasih jempol ya, karena stoppernya banyak banget tadi. Iya. Kofeus itu bisa pegang Amon, terus si Baxia juga bisa pegang dia. Sesuai dengan apa kata Baloy, Kairi lagi jago-jagonya nih. Dia harus On top benar-benar mekanik timingnya dan harus segalanya. pas nih. Tapi Arlot, Arlot bukan Amon. bukan Ini ngedinai juga nggak sih Om? ngedinai. Ngedinai dari apabila nanti mungkin kalau emang mau digunakan nih assassin contoh ya Lancelot juga apa gimana keluar Om? Ya aku kira mau first pick Lancelot ya, Dynamic juga sekalian, tapi ternyata Arlot yang diambil. Yang berarti Akai kah nah sekarang buat Onyx? Dinai langsung ya. Akai Arlot. Dan bisa buat meng-cancel juga Feather Airstrike sekali ya. Yep. Dan ini Wih, hello, ini Kaditanya Sans. oke, Kadita tadi sempat di-ban ya? Iya. Di game yang pertama karena memang itu bisa men-stop power dari Parsha waktu Yes. lagi Feather Airstrike. Cuman head to head antara Fredrin dan juga Lancelot ini mau berapa musim sebenarnya terjadi ya? Selalu ya. ada dari dulu loh. Iya, aku kira mau ke Akai tadi. Iya. Oke, masih dengan Frederick. Walaupun udah banyak nih keluaran terbaru nih untuk bisa ngedinai dari Lancelot atau apa gimana. Tetap Om. Frederick Iya, back to basic ya. Fredrin bisa. bisa. Tapi dengan keyakinan penuh, kesadaran penuh juga. Onyx udah ngambil 3 hero ini, apa nih Om? Atau Pak Pulung Ya. yang bisa insight kita dapatkan dari 3 hero awal dari Onyx. Ya mungkin kalau untuk sekarang mereka ingin mengamankan dulu dari area objektif ya untuk bisa menahan early game yang dimilikin juga sama pemain dari tim Liquid gitu loh. Belajar dari game 1 berarti ya, Iya. game mereka susah. Karena kan setidaknya dengan ada Fredrin begini, dengan Arlot begini ya harusnya area objektif dari Turtle ini bisa mereka Kuasai. secure ya Om ya. Apalagi kalau emang mereka udah punya area rumputan, wah Kadita akan berbahaya sekali. Iya, tapi kan kita tahu nih Onyx yang main kan. Kaditanya pastinya flex, bisa Betul, runner. bisa Oh, iya Keyboy Iya, juga. bisa Keyboy kan. Bisa Keyboy juga. Masa lalu, kita ke masa lalu dulu nih. Bisa Keyboy, bisa Sans. Tapi meskipun Arlot waktu juga bisa ke Lutfi atau bisa Keyboy berarti ini. betul. Iya, betul. Tapi ya satu langkah lagi nih dari Onyx. Iya, bisakah atau tiba-tiba ada drama dari Liquid PH yang menyamakan kedudukan? Yes, Onyx ID sedang mengungguli 1 poin. Tim Liquid, mereka terkena comeback dan kali ini mampukah Onyx melaju ke babak selanjutnya atau game 3 akan ada untuk match kali ini? Oke, tetap dengan Baxianya ya. Tapi ya untungnya ada Baxia itu bisa nge-skip anti regen di awal. Ya mungkin late game tetap dibikin lah, kayak glowing akan tetap ada. Sunford dengan Glue versus Hilda. Sebenarnya kalau untuk laning kayak bakal fine-fine aja dari keduanya, apalagi dari Emblem. Basic aman ya untuk Glue. Pastinya lebih sustain lagi dari regen mana juga yang pasti. Sementara Savero. Oh, dapat. Dapat. Dan lihat kali ini dia nggak pakai Tenacity 1 lawan 1. Farlane nih kayaknya akan Sama. menjadi menarik loh. Emblemnya sama. Iya, emblemnya sama dan ini Farlane yang akan sangat menarik mungkin ya. Dan kalau ngomongin Kadita, kita tahu pasti dalam Petrify kali ini Lim. Dia ingin coba buat momentum. Purify ada 2 di sini. Pull yourself together. ya cuma untuk ngomongin trigger banyak banget sih. Dari Keyboy bisa trigger. Dan Kaltizi level 3 nge-zoning out Savero. Agak cukup terlalu over kalau bisa kita bilang dari Kaltizi ya. Kayaknya miss di bush awal deh. Tadi ketika Gold Crab kan dia ngebuang banyak darah dari Savero-nya. Karena sebenarnya kalau stack full diajakin adu hit, Oheb tuh bakal kalah. Cuma kalau kondisi darahnya memang udah kalah duluan dari awal, ya nggak bisa gitu kan. Tetap susah. Tapi Sunford hampir termakan. Perpasukan dari tim Indonesia kali ini mereka bakal harus mundur sedikit. Udah ada press word yang dikeluarkan dan Kairi ini tadi yang sudah sempat kita bicarakan. Kairi bisa saja shifting menggunakan jungle tank dan bakal surprise di arah bottom lane. First blood di tangan dari Kairi Itu dia. yang shifting dari jungle assassin menuju ke arah jungle tank. Dan dia rekor Fredin tercepat ya waktu di MPL ID. Yes, Kibo, tapi lihat Keyboy yang zoning out membuat Kaltisi bahkan hampir kesulitan. dilepas. Mau tidak mau harus pakai retribution dan melepaskan turtle pertamanya. Keyboy featuring Lutfi yang menurut gue pribadi di game pertama dia menjadi MVP. Emang bener-bener
bersinar dan Van Slash dikeluarkan target utama mereka karena JP termakan, dilap, ditelan dan Kyrie tidak kenal kendor, tidak kenal takut. Invite jungle ini yang harus dilakukan oleh pemain tank jungler dan no retribution. Itu dia. Ketika Purple tersesat. Surprise! Happy birthday Sanford masih bisa selamat. Itu para pasukan dari tim Liquid mereka semua karena belakang dengan para pasukan dari tim Onyx yang mendominasi early game. Di game yang pertama memang tidak di tangan Onyx, tapi lihat setelah mereka shifting menuju ke arah tank jungler, apa yang dilakukan ketika early game. Gak dikasih farming, bahkan lihat creepnya tetap ditabrak. Retribution bahkan terpaksa digunakan oleh Kaltzy. Dan ini butuh waktu yang lumayan lama loh. Predict move Sans. Itu dia Sans. Dia tahu akan ada satu puncher yang menuju ke arah Kaltzy. Dia butuh anak tanggalim untuk menuju ke arah dirinya. Dan predict Sans lagi-lagi dengan kaditanya yang kita rindukan. Mengerikan. Breath of the Ocean. Ya gue suka banget sih memang permainan-permainan karena cocok hero-nya. Dia pasifnya itu bener-bener mendukung banget untuk gameplay dari Sun sendiri. Buying time. Buying time banget. Terus Kiting. ada immune juga. Itu yang bikin enak banget pastinya. Dan ini lagi-lagi yang gue bilang tadi, memperhambat ya untuk item dari Kaltzy. Dia harus farming lebih lama lagi. Memang sih kalau lihat dari goldnya perbedaannya nggak terlalu jauh, hanya 1400 sampai ya under 2000 lah maksudnya. Cuma untuk di early game ya ini berarti memang udah sesuai dengan konsep tank jungle. Oke. Sas sudah punya damage loh, jangan lupain sekarang udah dengan Blood Wings yang dimiliki. 2 wave ya. Ya, Savero. bahkan Savero kali ini udah standby. Satu Spear of Distraction. Kayaknya Distraction ini dibuka untuk cari di siapa yang ada di rumput. Cuma sayangnya nggak ada sama sekali. Dan JP beda loh. JP beda kasusnya. Kyrie masuk ke dalam dan Retribution tidak ada. Tifa dan itu dia Sas dengan damage yang sangat luar biasa membuat para pasukan dari tim Onyx ID dan Final Slash di depan sana membawa para pasukan dari tim Liquid. The Blessing Duet ini dikeluarkan oleh Savero menutup para pasukan dari tim Liquid. Blessing Duet from Savero. Iya, menyisakan Oheb dan mau ditabrak. Mau ditabrak dan itu dia Purify Trigger yang sangat mahal. It's Onyx time. Iya, Savero langsung mengambil kesempatan. Pukul karena turtle-nya. Gak ada retribution, gak masalah karena ini free bisa dibilang. Kaltzy-nya pun gak ready. Fitter Strike yang di-cancel. Thanks to Lutfi tadi. Yaitu dia Power of Wildness ya. Yang bisa langsung bikin ya mau gak mau Sanji-nya akan tutup sendiri dari Fitter Strike. Serta Blessing Duet dari Savero. Gak terbagi sama sekali damage-nya. Karena gak ada minion, gak ada creep. Fokus ke hero tapi di live lihat. Dilempar ke belakang, ada kill. Oke, ada kill terjadi karena Keyboy dan Sans berhasil dimakan Savero. The Blessing Duet from Savero berhasil memukul mundur Kaltzy, tapi sayang sekali memukul saja itu nggak cukup. Karena mereka masih punya puncher, mereka masih punya semua dash untuk bisa menyelamatkan mereka. Dan bahkan yang cukup berbahaya adalah kalau tadi Savero terusin. Savero tuh belum tahu di situ ada Sanji. Iya, lagian tadi kok terusin kena Thunders tumbang itu dari segitu. Karena sakit loh kan. War X-nya pasti stucknya udah lagi di full. Coba gue penasaran nih Kaltzy. Ngelihat King Kong, ngelihat Ken tadi. Itu bikinnya damage. Nah, Kaltzy ini bikin apa? Gue penasaran kalau waktu di match pertamanya dia sih bikinnya hybrid ya. Iya, dia hybrid. Ada Brute Force-nya. Terus ada War Axe. Ya War Axe Endless pasti sih. Gue rasa War Axe Endless ini even itu bikin damage, tetap bikinnya ke sana. Bakal coba dipukul mundur oleh Lutfi. Permainan yang cukup menarik adalah di mana Onyx Indonesia punya waktu banyak untuk membuat Savero dalam full powernya. Spear of Destruction. Hati-hati Oheb juga ya Trinity ya. Iya. Sama sebenarnya ini. Dan ini malah menjadi masalah buat JP sih. JP nggak bisa sekuat tadi dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Liquid memaksa Sans untuk keluar pasifnya terlebih dahulu dan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka akan bisa komit terhadap Sans karena secara tidak langsung Sans selalu menjadi target utama. Bahkan ya Red, enak banget sih sebenarnya dari Sanford untuk ngebuka kuat. Cuma sekarang lihat Lutfi-nya itu kayak bener-bener dikasih bebas di bawah loh. Sementara War-nya 4 lawan 5 aja nggak bisa open tim Liquid. Mereka under pressure banget dan inilah yang ditunggu-tunggu dari Onyx. Yes, under gold, under pressure dan langsung aja Kyrie fokus menuju ke arah Turtle. Perfect Turtle akan didapatkan. Keyboy mencoba untuk menutup jalan dari Kaltzy. Ada Sun standby. Thunderous telah dikeluarkan, tapi para pasukan dari tim Liquid Gak bisa. kali ini mereka melepaskan Perfect Turtle for Onyx ID, menandakan mereka dalam gold yang sangat unggul. Iya, 7 menit berjalan. Oheb masih jauh banget sih dari Trinity. Lihat tadi attack speednya masih lambat sekali.
Sementara Savero harusnya sebentar lagi udah jadi Trinity-nya. Dan ini yang gue maksud nih, ketika udah sampai power spike-nya, jangan farming lagi, cobalah Team cari fight. team fight. Ya, setuju. Jangan terlena lah dengan farming, karena ya kita taruh early game Onyx dari match pertamanya mereka kemarin sampai sekarang tadi kurang bagus, kecuali game ini pertama kalinya. Menangkap karena Sanford dari pasar Fire Slash langsung coba di hold in, tapi nampaknya Sanford masih terlalu kuat. Savero is coming. Savero, Kyrie, Sans dan Kiboy bahkan sudah depan sana dan Sanford masih too strong untuk di-commit. Oh, brute force, oke, Kaltezi dia bikin ke hybrid berarti ya. Tapi memang sekuat itulah Glue dengan spread-spreadnya tadi. Dimulai dengan adanya, oke, Athena Shield-nya udah jadi, pantas tadi Sans-nya nggak bisa ngedamage yang terlalu kuat lah bisa dibilang ya. Still like plat juga lumayan. Blade armor item selanjutnya untuk nebain damage dari Savero bisa. Ya fokusnya memang di fisik dan di magic aja. Tapi kalau pilihan utama harus magic dulu. Sans ini lebih kuat dari siapapun lainnya kan untuk burst damage di awal. Tapi All in menuju ke arah JP, bakal coba dimakan dan point kill yang didapatkan gagal. What? Masih bisa bertahan dan Countess terperangkap. Satu hit kembali dihindari. Dan Breath of Ocean untungnya ada Kiboy di depan sana masuk dengan Vengeance dan keluar bakat juga dengan Vengeance-nya. Luar biasa bermain Masih? dan Kyrie tahunnya Energy Eruption berhasil menyedot semua yang dimiliki dari Team Liquid. sabar. Lihat yang dimainkan, tapi tampaknya Sanford tidak mau Miss! tinggal diam dan Beast! Sanford turun, bisa di-commit oleh para musuh Blazing Red from Savero! One by one situation dengan no hit, and Savero take the one by one. Ini dia. Dia berhasil mengambil kemenangan dari 1 lawan 1. Berhasil mengambil nafas dari Oheb. Walaupun Sanford masih terlalu kuat, tapi ini dia tim Onyx Heidi tidak akan melepaskan keuntungan yang sudah mereka pegang di early game. Kita tahu Kyrie dan juga Kaltezi adalah 2 pemain gold dari Lancelot MLBB dunia. Tapi nampaknya Kaltezi berbeda dengan match dia yang sebelumnya, struggle Israel. Oke. Sementara Lord Pada sekarang Slash tampak di depan sana, Sas menenggelamkan JP kembali. JP tenggelam di depan sungai. Baxia yang sekeras itu tidak ada harga dirinya di depan para pasukan dari Tim Onyx Indonesia. Pelot P mendistract supaya Feder Estriknya Sanji tidak ke arah Kiboy. Dan Kaltezi bakal coba dimainkan dengan Vengeance. Duanya bermerdansa. Dapatkan Noem! No way! Out of nowhere, Lord stole by Oheb! what? Tiba-tiba saja SOD di waktu yang sangat tepat. No way! Dari sekian banyak kemungkinan diambil satu word yang sangat penting untuk Onyx yang sudah mendapatkan 3000 gold difference, Lim. No, Liquid. shit. Mereka membuka momentumnya. Mereka membuka celahnya. Nafasnya. Dan hati-hati kali ini. Ini bukan tim sembarang tim, ini Liquid. Mereka bisa maksimalin Lord ini. Mungkin bisa membalikan goldnya 3000 gold. 1 kali team fight. Gue rasa itu bisa langsung dibalikin. Yes, bakal coba untuk dibalikin kembali dan bahkan jangan lupakan Kaltezi. Untungnya dengan Lancelot kali ini dia punya power yang sedikit meningkat berbanding dengan Kyrie yang sedikit menurun. Lihat Lupi bahkan tidak berani masuk ke arah Oheb karena dia tahu, dia sadar dia nggak bakal kuat untuk menahan damage yang diberikan dari Oheb. Oh, Trinity-nya jadi udah selesai. Tadi belum loh. Tadi jauh sekali bahkan. Tapi ya inilah dampaknya, lihat turun goldnya. Memang akhirnya nggak kebalik karena nggak ada team fight juga yang dijalankan. Tapi endless battle-nya Lancelot selesai. Kyrie baru OTW di item ketiganya. Baru mau jadi ke arah Guardian Helmet. Untungnya Savera memang lebih unggul nih. 1500 gold bahkan. Wind of Nature bisa jadi solusi. Tapi hati-hati ya, damage dari Sanji ini tetap nggak bisa dibendung. Ya, JP mau mati sampai 5 kali pun sebenarnya tim Liquid masih memiliki kesempatan. Tapi satu nafas yang diberikan Oheb ini sangat penting. Lihat betapa bounce back Liquid. Dan melihat Liquid yang udah bounce back seperti ini, para pasukan dari tim Onyx Indonesia harusnya udah mulai sadar. Mereka nggak boleh terlalu jauh. Oke, kita lihat Lutfi mendorong open vision di arah bottom lane. Dia ngebuka visionnya dia coba untuk melakukan split push. Tapi jangan lupakan, Lutfi ini harus juga standby untuk nge-counter Sanji secara tidak langsung. Sanji nggak boleh bebas untuk ngedeliver seluruh airstrike-nya. Tapi ya ini yang gue menjadi pertanyaan justru. Apakah memang makan JP pakai Rockwave ini jadi solusi? Karena ketika itu terjadi berkali-kali Sanjinya, Ohebnya bebas banget. Apakah harus ditahan? Tapi kalau ditahan nggak bisa tumbangin JP. Nggak, kalau bisa gue bilang sih dengan adanya Savero dia udah cukup sih untuk melakukan poking damage. Emang nggak commit ke arah JP, nggak makan langsung instan.
Tapi kalau dia udah mainin poking damage-nya, lama-lama revitalize-nya kebuka satu persatu itu bisa. Tapi Oheb, ini nggak boleh sembarangan. JP memang kita tahu roamer tanker, tapi bukan untuk cover atau support. Itu dia. Dia ya jujurnya tumbal aja nggak sih? Iya. Hitungannya. Ya dia akan di depan, dia akan coba vision. mancing kayak tadi rock wave-nya. Justru ketika rock wave dari Suns keluar, ya itu tugas dia lumayan selesai jujurnya. Iya, bener. Jujurnya. Tapi Kayaknya untuk udah mulai ganti, makanya poking aja. Iya Biarin JP-nya ini dimakan sama Savero sedikit demi sedikit, revitalize kebuka, oke, reset lagi, buka lagi, poking lagi. tapi hati-hati juga karena Savero ini bukan Purif, Ji. Iya. Salah-salah dikit dimakan takutnya. Dan Tapi lihat Savero Lord, gak boleh sembarangan, dan itu dia masuk ke dalam instant kill menuju ke Sanford pakai kakal. Speed of distraction udah mulai masuk pada STM menuju ke Suns. Suns masih bisa selamat dengan pasif yang diambil Licky. Tapi one by one situation, adu retribution akan ada di depan mata. Kairi dapatkan retribution from Kairi, berhasil mendapatkan Lord. Kaltesi masih mencoba untuk mendapatkan point kill, dan itu dia Savero menuju ke JP. Point kill yang tidak bisa dihindari kembali. Kaltesi bakal coba untuk ditahan damage-nya. Luffy di depan sana bermain dengan punchernya, tapi Keyboy is coming menuju ke arah Kaltesi. Masih coba dihindari, dan bakal lihat satu puncher terakhir membuat Kaltesi keluar dari ancaman. ini dia. Lancelot Hybrid susah sekali pasti untuk di take down. Tapi Lord, Final Slash. Final Slash with Flicker, tapi nampaknya bakal coba di all in. Sunford tidak ada cara untuk pulang dan ter-take down. Tidak ada Sunford ini akan cukup berbahaya untuk merebuskan Team Liquid. Ini bencana. Sabar, Lihat sabar. Kaltesi mencoba untuk melakukan clear. Savero mundur ke belakang untuk bisa menyelamatkan dirinya, tapi dengan Fender S-Strike merebuskan Team Liquid berhasil memberikan sedikit pressure dan memukul Oheb! merebuskan diri. Oheb kembali berulah dengan speed of distraction-nya, dapatkan 2 point kill didapatkan oleh Team Liquid. Oheb kembali berulah. Lagi-lagi Oheb. Mungkin itulah yang terjadi. Spear of Destruction kembali connect tadi Suns dan juga Keyboy. Dynamic duo hilang. Sekarang mid terbuka dan akan dicoba oleh tim Liquid. Oke, bakal coba dipasang Kaltesi di belakang sana. Betul, ini sekarang belakang ke Fender Red Strike tidak bisa terlalu lama. Kaluri kali ini ter-takedown, tapi Kaltesi masuk lebih dalam. Puncher terlalu sangat. Wipe out! No way! Shuttle terjadi. Ini bencana. What the epic comeback kembali. What the epic match. Dan the battle of champion region. Tidak ada 2-0. Game 3 is real. Satu sama. Inilah match yang paling ditunggu-tunggu. The Battle of the Champion. Menunjukkan kelasnya Onyx, menunjukkan kelasnya tim Liquid PH. Dan ya, game 3, here we go. Bukan hanya Battle of Champion, tapi ini juga Battle of Face. Bobang just spending. Sabu deklara monster. Take it away. Ya, dan para caster pun mereka benar-benar terkejut dengan permainan tim Liquid PH. Call to Shock. Satu title yang didapatkan oleh Call to Z karena permainan Lancelot-nya begitu mahal. Wah, dia defense tadi Iya. itu dari Lord ya yang sempat didapatkan dengan Onyx Oke. ke orange buff, dia kabur, dia defense, dia semuanya clear. Dia ke purple buff, dia kabur. Nah, ke atas defense lagi untuk midnya, memang pecah base mid turretnya, tapi dia menangin tim fightnya di sana. Ngeri banget. Nah, ya itu satu putaran kita nontonnya siapa coba? Kartizi. Signature hero-nya Call to Z gitu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, yuk. Jangan diberikan lagi yuk. Benar. Ya, sebenarnya ada beberapa miss juga lah dari Onyx Iya. ID ya, yang seperti kita tahu tadi Lord. Dari Lord yang Ya. emang mendadak tercuri, itu bisa menjadi pembalik momentum ya lah Bude. Ya. Early game dari Onyx udah wah Bagus banget early-nya ya. Mereka udah dapat semua lini ya bisa dibilang. Dan kategorinya ya mereka sangat menang jauh di awal. Ini bisa kita lihat dari perbandingan kedua jungle. Fredrin yang misalnya 2 level under ya dibandingkan dengan Lancelot. Ini bisa ada 1 level di atas dari Lancelot. Buset. Ya itu udah plus banget. Iya. Dan bahkan orange buff 2 kali diambil dengan Kairi. Tapi ingat ini lawannya tim Liquid juga gitu loh. Jadi mereka juga dapetin powernya. Lancelot itu dia tadi yang ngebalikin keadaan juga. Momen apa sih? Bener-bener momen, hanya satu momen, beberapa momen menumpuk atau ngeliatnya gimana Om Bawa? Dari satu momen Om ya? Satu momen aku ngeliat yang terakhir tadi. 41 momen. Ya, Udah, itu harusnya skenario-nya nggak gitu. Satu momen yang tadi Lord kecuri sih itu Bude. Itu Lord emang taruh lah itu baru Lord yang pertama ya. Oke, Tapi oke. setidaknya kan ngedelay. ngedelay jadinya loh. Momentum yang emang udah dibangun rubuh lagi gitu. Ya. Oke. Berarti 2 dong. Kalau aku 2 sih, aku tambahin yang sama yang tadi. Sama yang waktu- defense kalian. Defense kalian tadi itu buat Kartizi. Ya Tuh. kalau kita lihat, kalau dari segi poin killnya itu ada di Onyx karena memang ini gamenya Onyx banget. Sangat ya, dan ini kayak kejadian yang sangat lumrah sekali di MSC ternyata 2025 ya. Comeback itu
super sering kejadian. Gimana ya nyebutinnya ya. Belum lagi kombinasi dengan Moskov pas banget gitu Iya, sama iya, pas masuknya tadi banget. pas Karena kan banget. tadi di akhir-akhir itu juga ada campur tangan dari Oheb yang begitu luar biasa gitu loh. Emang Spear of Destruction-nya connect, semuanya berjalan ya wes. Ya, dan lumayan power lah kalau mungkin untuk tim Liquid ya. Parshanya juga ini jatuh ke tangan Sanchi. Terus Sunford tadi dengan glue-nya. Memang glue-nya tumbang, tapi banyak waktu juga kan untuk bisa menumbangkan satu glue. Belum lagi buat nyari Kartisinya di mana. Dan kalau dari segi item ini baru menit 14 mau ke 15. Ya, masuk ke mid game ya berarti jatuhnya.